Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bu Uswa. Anak-anak, kita kali ini akan mempelajari tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Bagaimana kita bisa menjadi generasi tercinta Al-Quran yang toleran. Pada bab ini kita akan masuk pada pelajaran meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya. Yuk kita simak materinya. Tujuan pembelajaran di bab ini adalah yang pertama, menjelaskan makna iman kepada kitab Allah dengan benar. Yang kedua, menjelaskan cara mencintai Al-Quran dan membangun hubungan dengan orang-orang yang beriman dengan kitab terdahulu. Tujuan yang ketiga adalah membuat timeline infografis diturunkannya kitab-kitab Allah kepada Nabi dan Rasulnya. Pengertian iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah adalah membenarkan bahwa Allah SWT mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya. Kitab itu merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfungsi sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia. Untuk selanjutnya, kita akan belajar apa saja kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat diturunkan sebagai pedoman bagi Bani Israel, yang kemudian disebut sebagai bangsa Yahudi. Kitab Taurat diturunkan di Bukit Sinai atau Bukit Tursina di Mesir pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kitab ini berisi tentang pentauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pedoman hidup bagi Bani Israel. Yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam. Sekitar abad ke-10 sebelum Masehi menggunakan bahasa Kipti. Kitab Taurat digunakan untuk memutus berbagai perkara orang-orang Yahudi. Menurut Imam Qurtubi, sebagaimana dikutip dalam tafsir Quran Kemenat, kitab Zabur tidak berisi hukum-hukum perkara seperti Taurat, tetapi berisi hikmah dan nasihat. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Isa alaihissalam. Seperti halnya Nabi Musa dan Nabi Daud, Nabi Isa juga merupakan nabi dari Bani Israel atau Yahudi. Menurut Quran Surat Al-Ma'idah ayat 46, Allah SWT menurunkan Injil kepada Nabi Isa untuk menyempurnakan isi Taurat yang telah berakhir masa berlakunya. Kitab yang keempat adalah kitab Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Wahyu Allah terakhir yang membawa kebenaran, mencakup isi dan membenarkan kitab sebelumnya. Meskipun demikian, Al-Quran memiliki syariat tersendiri yang berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Syariat yang terdapat di dalam Al-Quran berfungsi menggantikan syariat yang telah terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Namun, walaupun masing-masing kitab Allah memiliki syariat yang berbeda, tetapi dasar dan landasan dasarnya sama, yaitu ajaran tentang tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain kitab, ada juga yang disebut suhuf. Suhuf adalah wahyu Allah yang berupa lembaran-lembaran. Di dalam Al-Quran ada disebutkan suhuf yang diterima oleh Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Sebagai orang yang beriman, tentunya kita tahu bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, ini untuk caranya yang pertama adalah meyakini dengan sepenuh hati. Yakin bahwa kitab-kitab Allah yang dibawa oleh para rasul-rasul itu benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian cara yang kedua adalah membenarkan terhadap adanya kitab. Membenarkan adanya kitab Allah SWT berarti tidak ada keraguan sedikit pun dalam hatinya terhadap kitab-kitab Allah SWT yang telah diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Kemudian yang ketiga adalah memahami kandungan kitab Allah SWT. Kita sebagai umat Islam harus memahami kandungan dalam Al-Quran karena kitab ini adalah pedoman bagi umat manusia. Yang keempat adalah mewujudkan dalam bentuk sikap dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Jika mengamalkan Al-Quran dengan sepenuh hati, berarti sudah termasuk mengamalkan isi kandungan kitab-kitab sebelumnya karena semua sudah disempurnakan di dalam Al-Quran. Kemudian lanjut ke hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu yang pertama hikmahnya mengetahui perhatian dan kasih sayang Allah SWT terhadap para hambanya dengan menurunkan kitab kepada umat manusia sebagai petunjuk. Hikmah yang kedua yaitu mengetahui syariat dan pedoman hidup yang diperintahkan oleh Allah SWT. Yang ketiga adalah hidup menjadi lebih terarah dan tidak tersesat dalam menjalaninya. Itu adalah materi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.